Oke, jadi bagaimana sekarang melakukan transaksi laundry di Accurate POS? Sebelumnya kan kita sudah praktekkan di Accurate Online atau Accurate Lite ya. Nah, seperti ini. Jadi Accurate Lite kita sudah praktekkan. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan di Accurate POS-nya. Nah, jadi di sini sebelumnya saya refresh sedikit, kita sudah melakukan proses settingnya di Accurate POS. Nah, di cabang Kupang. Nah, ini dia. Jadi di sini ada dua, yaitu Grace sebagai kasir dan Doli Saputra sebagai supervisor. Nah, ini untuk login ke Accurate POS. Jadi untuk melakukan login di Accurate POS tinggal klik di Accurate POS saja. Nah, nanti Accurate POS akan terbuka. Nanti kita akan membandingkan bagaimana cara transaksi di Accurate POS dengan di Accurate Lite ya. Nah, sekarang saya pakai Doli Saputra saja ya sebagai supervisor ini. Nah, di sini kita klik buat pin ya. Kita klik buat pin. Nah, setelah buat pin, misalnya pinnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, diulangi. Nah, biasanya kalau mau mulai shift ya, nah klik di mulai shift, kemudian masukin uang kembalian. Misalnya uang kembaliannya ada 1 juta di laci ya. Nah, seperti itu. Oke, klik lanjut. Nah, maka Accurate POS akan terbuka seperti ini. Nah, ini menu-menunya. Nah, kekurangan dari Accurate POS ini tidak bisa piutang seperti Accurate Lite. Tidak bisa, dia serba cash. Nah, seperti itu ya. Jadi serba cash sehingga di sini kita tidak bisa namanya panjar, cicil, itu tidak bisa. Nah, oke, kita coba saja. Nah, misalnya dengan kasus transaksi yang ini ya, yang datang membayar lunas dan besok akan mengambil hasil laundry tanpa membayar lagi. Nah, jadi caranya gampang. Jadi misalnya pilih pelanggan. Nah, datang, kita pilih pelanggan. Kemudian misalnya abang ini ya. Abang. Nah, abang dia akan mengambil laundry, jenis laundrynya yaitu kiloan ya. Saya pilih di kiloan saja. Nah, kiloan misalnya cuci kering yang 15.000 ini. Nah, seperti itu ya. Nah, cuci kering 15.000. Nah, kemudian di sini klik simpan. Nah, begitu klik simpan, berarti abangnya langsung bayar ya. Nah, bayar lunas ceritanya. Nah, begitu bayar lunas, maka di sini misalnya dia bayar pakai tunai sebesar 50.000 ya. Nah, 50.000 bayar berarti ada kembaliannya. Nah, ini. Jadi bisa cetak struk, bisa kirim struk seperti itu ya lewat WhatsApp. Nah, saya anggap saja selesai. Nah, di sini kalau kita lihat di dalam Accurate Lite ya, saya coba buka Accurate Lite di cabang Kupang. Nah, ini saya buka Accurate Lite. Apakah transaksi dari Accurate POS itu masuk ke Accurate Lite? Nah, saya klik di penjualan. Nah, hari ini, masuk ya, 1 faktur. Jadi, hari ini langsung masuk 1 faktur seperti ini. Nah, ini abang dengan kodenya seperti begini. Oke, nah, dengan statusnya tentunya lunas. Nah, coba kita lihat di dalam Accurate Online juga seharusnya ada ya, sama datanya. Nah, dari kita lihat, nah ini dia ya. Sebentar tadi, oh ya hari ini tanggal 11. Berarti saya buat ke tanggal 11. Refresh. Nah, ini dia cabang Kupang 15.000 dan ini sudah lunas dibayar juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lanjutkan cerita dari Accurate POS ini ya, saya kembali ke Accurate POS. Nah, di sini Accurate POS hanya bisa melakukan seperti itu saja. Jadi besok kalau dia datang, diambil laundryannya yang sudah dibayar ya, tinggal ambil laundryannya saja ya. Nah, jadi Accurate POS ini paling seperti ini kalau dia tidak bayar. Ya, misalnya contoh, saya pilih pelanggan lagi ya. Saya pilih pelanggan, misalnya Abner. Nah, Abner. Kemudian misalnya Abner dia dry clean ya. Nah, dia dry clean, saya pilih saja dry clean. Nah, misalnya dry clean
Abner laki-laki ya, pasti tidak mungkin dia cuci rok. Oke. Misalnya dry clean Gordon ini. Nah, ini dia. Nah, dari clean Gordon. Oke. Nah, klik simpan. Nah, sekarang kita klik simpan. Misalnya Abner dia tidak membayar, ya, dia istilahnya piutang. Maka paling di sini kita klik menu ini, ya. Kemudian simpan sebagai draft, ya, seperti itu. Nah, simpan sebagai draft. Nah, kalau sebagai draft ini, nah bisa kita cetak draftnya ya. Nah, bisa kita cetak ya atau kita simpan. Nah, kemudian kita berikan kepada Abner. Nah, hanya masalahnya di sini tidak akan masuk sebagai piutang ya. Nah, tidak akan masuk sebagai faktur penjualan yang masih belum lunas. Itu tidak akan masuk. Jadi kita tidak tahu kalau ada penjualan. Maksudnya tagihan. Dimana seharusnya ini kan sudah keluar sebagai tagihan ya. Nah, tinggal mau dilunasi saja. Nah, inilah kekurangan dari Accurate POS yang hanya serba tunai saja. Nah, jadi Accurate POS ini bisa Anda gunakan jika dalam satu kondisi, misalnya server Accurate online-nya lagi down sehingga Accurate Lite-nya tidak bisa diakses. Nah, Anda bisa menggunakan Accurate POS untuk sementara ya. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi hati-hati supaya jangan buat double transaksi ya, transaksi berulang. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini saja sekilas ya tentang Accurate POS. Jadi saya lebih merekomendasikan agar Anda menggunakan Accurate Lite ya. Nah, karena ini transaksinya bisa kompleks di sini ya, komplit dan lengkap. Jadi gunakan Accurate Lite dibandingkan dengan Anda menggunakan Accurate POS untuk laundry ya. Oke, jadi kira-kira seperti itu.